ya di pusat gitu kan. Bagaimana itu Kiai Ma'ruf dikiburin seperti itu? Nah itu kan, mau pergi kemana Kiai Ma'ruf pokoknya diantar gitu, seperti pakai si Nasution itu kan yang ada di pusat Nasution. Ya, Nasution. Kalau sekarang udah habis sekarang, nah ada lagi yang dulu kan seperti itu. Nah bagaimana juga mendekati tentu ketua MUI di Kota Bekasi, berarti kan udah ada itunya. Nah, gimana ininya? Yang itu Pak yang jaringannya. Seperti apa yang cara-cara mereka mendekatinya? Karena jujur aja, ini Pak Sekum pernah menyampaikan waktu mau musda MUI Kota Bekasi yang lalu, mau dibiayai itu kegiatan musda itu asal bisa masuk orang mereka. Nah, Saya ditawari imam mereka itu, imamnya Islam Jamaah itu membuat istilah sobat pokat. Sobat? Iya, sobat pokat. Jadi mereka sudah ada berita-berita tentang penyimpangan itu, yang kerja keras ini ya pengurus organisasi ini. Nah, tapi bukan hanya sekedar datang verifikasi terus minta maaf itu enggak, tapi berusaha melunakkan hati tuan rumah ini. Jadi menjinakkan ya? Menjinakkan, ya. Dengan segala cara. Dengan segala cara. Maka di pusat itu ada istilahnya uang merah. Uang merah itu bukan warnanya merah Pak. Uang bunga itu dikumpulkan dari seluruh seadanya, itu untuk hadiah-hadiah pada para sahabat. Kan banyak duitnya. Banyak Pak. nggak bersaing. Kalau untuk duit memang nggak ditandingin. Itu sudah permainan seperti itu Pak. Nah, bapak-bapak maaf saja, bapak-bapak yang sudah mau menerima hadiah itu dijuluki sama mereka itu Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Abu Thalib kan orang kafir Pak. Tapi Abu Thalib membela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak jadi Abu Thalibnya. Bisa. Tadi Ibrahim. Saya mikir, apa hubungannya nih? Jadi memang akal ya. Masalahnya di situ disebutnya bagaimana mendekati kalangan di Bukan polisi. sampai akalnya itu sebetulnya di istilah itu dijabarkan dengan suatu kebaikan, tapi diputar-putar terus bercabang terus Pak. kita nggak terpikirkan itu istilah Ibrahim, nggak terpikirkan ternyata itu maksudnya. Abu Thalib sekarang dapat 2 nggak kepikiran ternyata begitu betul. Pakai ayat yang layak lunakum bitonatam minkum itu. La tattakhidu bitonatan min dunikum. Setiap dalam menghubungi suatu selalu memang pakai dalil Pak. Iya. Orang awam nggak bakalan paham kan dalilnya itu Pakai selain dalil mana sesat kalau pakai dalil. Gitu uang merah itu. Nah, kalau uang merah memang itu selalu dikumpulkan dalam setiap periode. Uang merah itu jadi gini Pak. Bunganya. Dari anggota-anggota Abu Thalib. dari anggota-anggota Ini yang kita punya, dengerin dulu. Ini uang merah ini gimana? Jadi asalnya itu gimana? jadi dari anggota-anggota yang memiliki tabungan-tabungan di bank-bank konvensional itu kan banyak Pak. Nah makanya itu kan ada bunganya. Itu kan riba, haram. Mereka juga lihat itu riba, haram. Kumpulin, nanti disetor di kelompok-kelompok. Nanti setelah disetor di kelompok oleh orang-orang jamaahnya itu, ya kan? Nanti dari kelompok dikepul di KU-nya, nanti dilaporkan ke desa, diarahkan ke desa, terus desa nanti ke daerah nanti dibawa ke pusat uang merah. Nah uang merah itu dipergunakan untuk kegiatan itu tadi termasuk untuk sogok menyogok. Satu lagi Pak, ketika setoran uang merah ataupun IR persenan, mereka tidak pernah menggunakan akun rekening bank, artinya dibawa secara cash. Kebayang Pak, OJK nggak bisa membaca itu Pak. OJK atau BI nggak bisa membaca, bawa cash tempel. Makanya tiap 1 bulan itu gudang dong. Dan mereka punya bunker ya. Saya pernah masuk bunker. Bayang dong Pak, tiap bulan bayang itu Pak ya, duitnya seberapa gudang. tiap bulan itu ada 2 kali pertemuan, ya kan? Ada 2 kali pertemuan, ya kan? Se-Indonesia
cuma dipecah jadi 2 wilayah, satu Indonesia Timur, satu Indonesia Barat. Nah, orang bilang biasanya daerahan. Iya. Ya kan? Tiap bulan. Itu tiap bulan sekali. Itu pasti. Minggu pertama itu di Kediri, minggu kedua yang Indonesia Barat itu ada di Pondok Gede di Minhajul Rosyidin. Nah, ini ya kan waktunya setor, ya kan? Waktunya setor, ya kan? Waktunya setor dari daerah-daerah ke pusat ya pada saat daerahan ini. Makanya KU daerah itu selalu hadir dalam acara daerahan ini. Di samping imam daerahnya dan juga ada pendampingnya. Itu karena apa? Nah, sebelumnya udah dari bawah dulu, ya kan, duit ini dari jamaah ini storing amplop IR-nya itu dikasih, ya kan, amplop-amplopnya itu nanti ngisi, ada yang buat pusat, nanti daerah juga ada tuh, buat apa, yang di desa juga ada. Jadi nggak cuman ini, jadi persenannya ya tambah banyak karena ada yang buat kepentingan di daerah, desa, sama kelompok. Yang jatahnya pusat itu nanti yang dibawa dari daerah ke acara pusat itu yang 1 bulan sekali. Saya pernah diundang, terutama yang di Jati AC. Jati AC, oh iya Jati AC ada. Jati AC itu yang dekat dengan Jati AC itu yang Bekasi Selatan Pak, daerah Bekasi Selatan. Iya. namanya. Yang di Jati Bening itu yang di Pondok Gede, yang itu di 3 tempat saya sudah diajar. Cuma waktu itu kan kebetulan mewakili Yai Jamasari, ada undangan, terus Yai Jamasari menugaskan saya untuk menghadiri. Asal menyaksikan memang di situ sebelum penutupan tuh jamaah yang ada itu hampir semuanya semua cacat memuji. Ngasih duit. Iya, duit. Jadi mereka gelar itu terus. Oh iya, kalau itu sedekah yang dadakan aja itu sifatnya. Baik Biasanya dipergunakan Itu hanya untuk lemparan. masing-masing punya Iya. terpaksa atau Iya. enggak Pak? Itu memang karena Nggak mereka ingin kebangkit meyakini. lagi. Karena mereka meyakini itu sebuah jahidu fisabilillah wa amwalikum wa anfusikum. Itu mereka yang di bawah itu benar-benar lahir batin Pak. termasuk yang kita gabung di situ. Pak, jelaskan Bapak yang di Malaysia itu Pak. Tergerak untuk Malaysia ada ya? Ada di beberapa negara. Ini berkaitan dengan tadi dengan Fatona Pitona. Jadi waktu itu tahun 97 saya bertiga diutus sama Amir untuk mencari sanad qiraat sab'ah di Malaysia. Nah, kebetulan di Malaysia ada syekh dari Al Azhar. Jadi kami bertiga mengambil sanad dengan beliau, Sayyid Husain As-Sabbah, beliau dari Mesir. Begitu selesai kami talaki kepada beliau, malam hari itu mau penyerahan sanad ijazah. Maka syekhnya kita bawa ke rumah Sabilillah di di Kelang, pelabuhan Kelang itu. Sebelum sholat maghrib, kawan-kawan yang ada di dalam yang mempersiapkan acara khataman itu keluar menemui Syekh Sayyid As-Sabbah ini, salaman, mengenalkan diri kami kawan-kawan dari Indonesia. Tapi anehnya waktu sholat maghrib mereka nggak ada yang keluar yang makmum dengan Syekh ini. Jadi yang makmum hanya kita bertiga muridnya. Syekhnya marah. Teman-teman kamu tadi yang ramai menyelami saya kemana? Kok nggak ada ikut sholat jamaah? Jadi kita bingung juga jawabnya Syekh ini. Kita beri alasan, maaf Syekh, mereka sibuk mempersiapkan acara tangan malam ini. Syekhnya nggak bisa terima, nggak bisa seperti itu. Waktunya sholat harus sholat. Jadi kenapa mereka nggak makmum? Ya karena mereka memang ya tetap menganggap itu tidak sah makmum dengan Syekh, walaupun dia mengambil sanadnya. Yang kedua, beliau Pak Kiai Ma'ruf Amin berkunjung ke Kediri tahun 2007. Waktu itu saya masih sebagai wakil 4. Kita musyawarah, wakil 4 dan pengurus pondok musyawarah bagaimana nanti menghadapi Pak Kiai Ma'ruf ini kalau waktunya sholat. Kita bingung kan kalau beliau imam di sholat. Jadi kita musyawarah, kita rapat. Ana menyampaikan usulan di forum musyawarah itu
Ya karena Pak Yai ingin melihat paradigma baru kita, maka sebaiknya kita beri kesempatan untuk mengimami. Itu kebaikan untuk kita. Tapi oleh wakil 4 yang lain dan pengurus yang lain itu ditolak. Nggak mungkin katanya, nggak mungkin itu. Kalau pusat saja sudah melonggarkan diimami sama orang luar, apalagi di daerah-daerah. Akhirnya ya saya lah yang diberi amanah untuk imami waktu itu. Jadi caranya ya Mauludin supaya berdiri dulu di pengimaman, baru di pemandangan adzan, gitu supaya Pak Ma'ruf tidak ada kesempatan maju. Sampai segitu khawatirnya Pak, imami sama orang itu. Tapi mereka kalau ada tamu ya semuanya menampilkan kebaikan. Ya itulah yang berjudul Budi Luhur. Budi Luhur. Ya, Budi Luhur. Budi Luhur. Bukan tatonan. Ya campur lah sudah. Campur aduk, Pak. Jadi kalau kita bertamu ke sana itu yang menemui kita bukan santri-santri, bukan ustadz-ustadznya, bukan mubalik-mubalik, tapi pengurus-pengurus LDI-nya itu, pengurus organisasinya yang sudah memang mereka latihan untuk selalu bersilat lidah. Sama Pak, kalau untuk kegiatan yang di bawah-bawah juga kayak gitu. Kalau yang di ini bukan imam-imam kelompok, imam desa atau imam daerah, tapi pengurus organisasi. Ya, pasti. Itu saya alami itu. Ya, pasti Menyaksikan ditempel terus, menjadi coba asing. ditempel terus. Iya. Jadi betul waktu sholat imam sudah berada di tempat imam mandi. Yang lebih ngeri lagi mungkin Nggak ada kesempatan. Ingat saya dengan Kiai Kamil Mursyid. Waktu zaman Pak Jamal Saleh berarti suka dapat uang merah dong. Ceramah. Enggak semua itu dari uang merah enggak Pak? Jadi aku tahu. Nih, tapi enggak semua itu memang dari uang merah. Murid juga enggak Pak. Memang ada yang memang dimusyawarahkan karena dalam setiap kegiatan masa-masa khusus, waktu khusus itu kita selalu memperhatikan untuk Thomas dan Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, selalu memberikan bingkisan. Kayak itu masa Idul Fitri, ya kan? Kalau Idul Adha, ya kan? justru Idul Adha itu mungkin Pak Kiai kenal Kiai Munzir Tamam, Ya. Ketua Umum di MUI DKI. Ya, saya kenal. Nah, Ya, itu ya. Beliau itu pernah diprank oleh LDI perihal Idul Adha. Beliau cerita sama kita di telepon, Pak Kiai, kami dari LDI ingin membagi daging kurban untuk warga sekitar Pak Yai yang nggak kurang mampu. Bawa itu daging banyak dengan kantong hijau cap LDI. Nah, sebelum dibagi tuh selfie dulu, foto bersama dulu dengan Kiai. Sudah selfie, daging itu dibawa lagi pulang. Nah, Kiai Munzir Tamam selaku tokoh di situ, Kiai di situ mau karena sudah woro-woro warning ke RT RW. Akan bagi daging. Tapi emang Pak, kalau Itu Kiai Munzir misalkan Tamam ketemu dengan prank. bapak-bapak, ya kan selalu nanti mereka, ya kan, memang dianjurkan, memang diusahakan, ya kan, supaya bisa berfoto bersama. Ya selalu itu. Selalu nanti Selalu foto bersama, bisa. nanti ditampilkan di Buat alat. media mereka, Di wall. di media mereka, media internal mereka, namanya Nuansa Persada, ya kan, lu ini loh kita datengin MUI. Sampai seorang Kiai Ali Mustafa Yaakob sendiri tuh diundang. Ya, Itu nggak? sejak memang jadinya sejak di Pondok Gede kan mungkin kenal Taufik itu kan ketua di Pondok Gede kan Taufik Oh, Taufik Darmansyah. yang yang punya masjid yang pesantren yang di Radar. Bukan. Nah, itu yang saya kalau ada apa-apa kadang-kadang ke rumah saya mengajak. Tapi pas ada masalah Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu Pak, iya kan, terlihat bagus semua. Bapak nggak bakalan kalau nggak memahami akidah sesungguhnya mereka, ya kan, nggak pernah tahu. Sudah. Ya, saya punya buku yang Udah belum? apa yang Jais Harta sama Jais. tentang kesesatan LDI itu asal dari itu sudah ada bahannya. Termasuk itu. Kalau yang di Pondok Gede itu siapa Pak? Kenapa Pak? Yang di Pondok Gede sekarang kan? Kurang tahu ya Pak, karena dulu itu kan yayasan. Yayasannya kan yayasan Minhajul Rasyidin.
Yayasan Munhajir Rusidin itu dulu ketuanya kan Komisaris Jenderal Nur Faizi yang pernah jadi Kapolda Bukan Dai Metro Bahtiar. Jaya. Bukan Pak, Itu Kapolri. Kapolri kalau Iya, itu. Kapolda. Kalau itu Kapolda pernah jadi Erwin Kapolda Metro Jaya. Dai Bahtiar saya pernah juga Iya. LDI. Pernah jadi Kapolda Metro Jaya, pernah jadi ketua BNN waktu pangkatnya menjadi Komisaris Jenderal, jadi posisi bintang 3. Nanti kalau Pak, ya kan. Terus zamannya SBY jadi duta besar di Mesir. Nah, sejak dia jadi duta di Mesir itu kan sering ketemu dengan Mufti Al-Azhar kan. Nah, beliau juga menanyakan soal masalah makna jamaah segala, ini orangnya cerita masalahnya ya kan. Akhirnya hijrah Pak Komjen Purnawirawan Nur Faizi itu udah keluar dari LDII. Dan pada saat ulama-ulama yang dari Mekah itu yang utusan LDII itu dia konfirmasi ya kan gini ya udah ikut hijrah. Itu aja Pak, istrinya Pak Nur Faizi ya kan. Itu aja punya kekhawatiran Pak. Nanti kalau saya mati ya kan keluar dari sini yang meramut saya siapa? Merawat jenazahnya. Merawat jenazahnya maksudnya. Bayangin Pak, istrinya orang jenderal bintang 3 Pak. Bisa ngomong seperti itu. Apalagi orang yang di bawah Bapak bisa bayangin. Ini kurang ini pokoknya. Pokoknya kapan-kapan Biarawan ada itu. yang dipanggil ke Ustaz Kiai yang sering berdakwah agar Betul. paham. Iya, nomor 1 tujuannya biar yang belum masuk ke LDI punya pengetahuan, jadi nggak Ya masuk Jadi ya. sistemnya panel aja kayak gini. Diskusi. Kayak gini. Panel aja mulai dari jam 8 Yang sering-sering dakwah. biar puas. Yang sudah hijrah ini ada perkumpulannya? nggak ada sih Nggak Pak, ada. nggak ada karena kita yang memang nggak supaya kita juga jangan sampai terjatuh pada Tapi kalau musaha ini udah bagus ya. yang saling Jadi ketemu gini. aja sih. Kita lihat teman-teman sudah kembali ya. Teman-teman masuk alkei ya. Artinya keluar dari LDII, di welcome di MUI ya, sebagai untuk mengembangkan dan tadi pengembangan keilmuan saya kira bagus akan semacam muzakarah. Kemudian yang kedua nggak perlu juga saya bikin LDII Perjuangan. LDII gitu. Nanti kan kalau dibubarkan LDI kan ganti nama lagi Pak ya. Ya karena gini kan LDI kan sempat dibubarkan Dewan Orde Baru tapi diselamatkan oleh Ali Mustopo. Kan? Ya sehingga sampai sekarang logonya itu ya nginduk logo ke Golkar. Aspirasi politiknya juga Golkar. Lebih banyak ke Golkar. Itu ya. Jadi memang agak kuat itu di situ. Di situ ya sejak Ali Mustopo Orde Baru. Iya. Nah, jadi benar apa yang saya Ustaz tadi terkait dengan persoalan kenapa dianggap sesat LDI yang sebelumnya Darul Hadis, kemudian Islam Jamaah, Lengkari, LDI. Jadi tidak jauh beda, hanya beda ganti Baju saja. Ya, Nanti casing lah. jadi Ganti seperti casing. itu ya. Nah, artinya kan memang karena pertama terjebak oleh 10 kepercayaan pandangan oleh MUI, yang kedua ada reinkarnasi Islam Jamaah, yang gitu. Baru takfirnya itu Iya. yang mengkafirkan semua umat Islam sama dia belum berbaiat kepada LDI. Itu yang jadi soal. Tapi lain, kalau Profesor Dr. Dini Samsudin tidak perlu tobat. Muhammadiyah, akidahnya sama. Ya, sampai hari ini warga Pak Din memang masih NU dan Din pernah jadi ketua IPNU NTB, bukan di kotanya dia, NTB ini. Tapi artinya kan punya background Nahdien. Iya, background. Nanti gini, jangan sampai nanti berkembang Din Samsudin dijadikan contoh bahwa dia harus bertobat kena pindah ke Muhammadiyah. Itu bahaya itu, karena itu persoalannya. Nggak ada beda, Muhammadiyah bedanya hanya masalah furunya aja. Dan putus sekarang sudah hampir tidak perlu zaman dulu, ya.
Udah clear. Jadi, udah clear, tidak ada masalah gitu ya. Itu jangan sampai nanti din satu wajib bertobat. Tapi persoalannya kan din itu kan dulu oleh kalangan Muhammadiyah itu Pak Din terangkat oleh almarhum Lukman Harun sampai dinikahkan pada ponakannya almarhum. Empat keluarga kemudian meninggal. Saya kebetulan hadir waktu meninggalnya. Nah itu anu lain. Jadi kalau saya menganggap ini sebagai cikal bakal, ya, walaupun tidak perlu pakai LDII Perjuangan, cikal bakal yang akan menjadi taruhlah kalau dikembangkan jadi ormas besar gitu ya. Tapi tahu persis persoalan kelemahan-kelemahan LDII itu. Nah mungkin yang akan menjadi tolak ukur menghantam sehingga bisa dibuarkan tuh oleh alumni, makanya perlu dibikin alumni tingkat Jawa, tingkat Sumatera, se-Indonesia. Nah alumni inilah sebetulnya yang tahu persis kelemahan LDI, itu yang harus maju di depan. Kita membackup itu. Pada akhirnya ya pemerintah kalau sudah jelas kesesatannya bisa dibubarkan kan. Cuman kan susah pemerintah dari dulu, kalau mau dibubarkan sejak dulu. Keluar Fakam nomor 8/71 itu kan. Tapi ya karena kepentingan politik diamankan, ya maka diganti Islam Jamaah dalam kali diganti dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampai hari ini gitu. Ya, jadi kira perlu juga ada semacam pencerahan ini mudzakarkan gitu. Ini tim alumni LDI, alumni ya dengan LDI yang masih gerak sekarang langkah. Kemarin kita hadir datang sini. Jadi udah lihat-lihat ini masih pada begini kan ya. Itu tuh. Ya. Ini masih pada begini kan begini. Jadi kembali kira-kira tadi kembali takdir nawarin dia. Ya. Oh iya. Jadi kemarin ternyata datang itu merespon instruksi dari MUI pusat ya tentang kita punya kewajiban harus pembinaan kepada LDI sampai tingkat kelurahan bila perlu. Ternyata dia ada garis satu training itu 678 tuh tidak sepaham gitu. Jadi artikan masalah dia majal ikhtilaf itu persoalan ini kan majal ikhtilaf furu'iyah bukan persoalan prinsip. Dan dia anggap ke situ larinya itu ditandai oleh ketua LDI pusat DPP. Nah itu yang belum sejalan. Sebetulnya ini sudah mau menerima ya. LDI kotanya sudah mau menerima tapi karena taat patuh kepada instruksi pusat, nah merespon dulu. Nah makanya itu nanti akan dibawa ke MUI pusat. Nah hasilnya seperti apa? Nah, pasti MUI pusat akan diolah kembali. Itu Pak. Oke lah. Ya mungkin itu Pak Tom, nanti kita coba untuk diprogramkan ya. Untuk acara Saya setuju itu nanti ya Kiai. Ya. Cuma kan paling tidak yaitu kalau agak terbuka itu pengamanan itu perlu, karena kan dulu ada pengalaman juga di Islam itu. Iya. Zaman Udah almarhum Bang Iya, meninggal kan. Ini ikut ini. Ini ikut Iya, juga ikut. ini. Saya ikut, Ya, tapi saya posisi kami dulu- masih di LBI waktu itu. Waktu itu masih di LDI ya. Paham. Jadi udah ikut serta dulu ya. Iya. Ya, jadi Yang pakai sedikit hitam-hitam menambahkan banyak. Tadi udah sangat lengkap ya sebetulnya itu. Saya di Islam Jamaah jadi imam kelompok lah. Jadi kalau ngomong akidah tadi saya sudah lengkap. Proses hijrah itu ada temuan hadis yang memang dari akar kekeliruan di dalam penafsiran terkait dengan bab al-jamaah itu yang selalu muncul di nasihat pokok tiap bulan disampaikan itu kan ada 3 dalil yang bab al-jamaah itu bersumber kepada Tirmidzi. Nah, sayangnya Tirmidzi yang cetakan pusat yang saya miliki dari kecil itu ternyata berbeda dengan yang cetakan Darul Fikr atau Darul Kutub. Nah, di situ tidak ada sarahnya. Nah, sehingga saya menyimpulkan ini tergelincir di dalam memahami makna jamaah. Karena menurut Imam Tirmidzi tidak seperti yang dipahami oleh LDI. Nah,
Terus sedikit saya cerita juga pada saat saya di sidang, kami di sidang saya, beliau dan ada satu lagi, itu prinsipnya kami sudah menolak paham takfiri serampangan. Nah, kemudian kami juga ditanya 3 dalil merupakan pokok juga, dalil la yahillu li salafatin itu tidak halal hidupnya. Nah, saya bilang ini kekeliruannya di sini karena di dalil itu tidak mengatakan tidak halal hidupnya. Hanya bunyinya tidak halal, maksudnya tidak boleh. Saya bilang tidak boleh bagi 3 orang yang di satu safar, kecuali salah satu mengangkat jadi seorang amir perjalanan. Nah, saya sudah sampaikan itu. Kemudian saya mempertanyakan justru makna tidak halal hidupnya dari mana, sehingga di bawah itu meyakini kalau kita tidak punya imam maka hidup kita tidak halal. Atas dasar dalil itu jadi tergelincir lagi. Yang kedua dalil man mata walai safi unuki bayatun mata mikatan jahiliyah. Kemudian dijawab mungkin perbandingannya sebagaimana barang siapa memiliki harta kemudian dia tidak berangkat haji kemudian mati, maka mati seperti Yahudi atau Nasrani. Nah, di situ di forum itu dijelaskan itu hanya mungkin vonis perilaku, artinya ada ancaman dosa besar. Nah, katakan kita tidak bayat yang dimaksud juga sebetulnya keliru juga di dalam memahaminya. Terus yang ketiga man faraqal jamaah faqad khala'a riqatal islamin unuki. Barang siapa yang keluar dari jamaah maka sungguh keluar tali Islam dari lehernya. Ini doktrin ini yang sangat melekat juga bahwa kalau dirinya keluar dari jamaah dari ini maka tali Islamnya lepas, maka lumrah kalau disebut murtad. Ya karena dalil itu. Nah, maka di forum itu saya juga pakai dalil, Pak. Jelaskan makna jamaah. Jamaah yang dimaksud jamaah yang ma'ana wasabi. Jadi saya kaitkan kalau siapapun orang mengaku Islam tapi di dalam prakteknya dia tidak mempraktekkan apa-apa yang disampaikan oleh atau dilakukan oleh Nabi dan sahabat, maka tidak dikatakan jamaah. Karena di hadis lain kan ditanya manhum ya Rasulullah, siapa itu jamaah yang dimaksud itu? Ya ma'ana wasabi. Itu sudah saya sampaikan. Dan di penutupan acara sidang itu ya saya diminta untuk menarik kembali nasihat apa yang saya sampaikan dia. Saya bilang dengan cara apa? Karena yang saya pahami, saya yakini seperti ini. Nah, karena mungkin dari kami ya beliau juga sama begitu, udah menolak paham takfiri. Jadi tidak perlu lama-lama, 2 hari kemudian kami dipanggil dan dinonaktifkan. Gak murtad ya tuh ya? Dianggap murtad. Antum tinggal di mana? Tadi imam kelompok di mana? Di Giri Alam Sentosa Cilengsi. Oh Cilengsi. Antum? Saya juga sekalian sedikit menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Banyak, wabarakatuh. Pak. Mungkin mewakili pribadi dan teman-teman dulu sementara dan beberapa ribu orang yang sudah hijrah dari Islam Jamaah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Kiai semuanya, mungkin seluruh orang Islam di luar LDII yang selama sebelum 2018 kami menganggap orang Islam di luar LDII itu Islamnya sehebat apapun itu kafir. Itu yang sempat saya debatkan menjelang kami hijrah dengan imam daerah. Kebetulan saya di Bogor Utara, kalau bahasa Jawanya itu di Dapok Pak, Dapuan, jabatan lah istilah nasionalnya. Saya wakil imam daerah, Dapuan Pak. Dapuan itu jabatan. Bahasa dari Kediri itu Pak. Bahasa di dalam Islam Jamaah Dapuan Pak. Tapi kalau di level umum itu jabatan. Saya di Dapok atau dikasih jabatan sebagai wakil imam daerah. Gede gajinya? Ya? Gajinya gede? Kebetulan memang nggak digaji Pak. Level pemerintahnya sama dengan wakil bupati Pak. Kalau Wakil gubernur. Bupati gubernur kan imam daerah itu Desa. nggak tinggi kan level kabupaten Kayak akan rata-rata level kabupaten. Jadi wilayah dakwah kami 6 kecamatan Pak,
Cilengsi, Gunung Putri, Jonggol, Cariuk, Citerep, kemudian ya mana Lapanunggal. Saya diberi tugas untuk memantapkan doktrin di dalam Islam Jamaah di dalam LDI itu sebulan 2 kali Pak. Saya harus keliling ke wilayah-wilayah 6 kecamatan itu. Yang saya sampaikan itu memantapkan jamaah LDI. Selain kita ini Islamnya kayak apapun nggak sah alias kafir. Jalan untuk masuk surga jalan tunggal, artinya tidak ada jalan lagi kecuali yang kita ini. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ke bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah ngampuni. Saya telah menganggap Sudah terlibat masalah dulu di sini. Tolong saya ikut menyelesaikan sampai ditahankan. oh iya. Baiklah ya, sambil makan atau nanti diskusinya ini udah dulu. Makan dulu apa sholat dulu? Makan nasi sekarang. Baru sholat. Jadi silakan. Karena udah ada kita depannya. ngobrol, nanti kalau udah selesai makan sambil sholat nanti kita di atas. Pak Seko, sebelum makan dulu, ini takut nanti nggak ada waktu. Pas 1 menit ya, biar ada pernyataan beliau semua. Kita rekam 1 menit ke menyatakan keluar dari sana, mengajak kembali. Bisa rekam aja. Ya kan, biar berdiri di sana, kami rekam di sini kita. Sebentar aja, 1 menit aja. Ya. Oh iya, bisa ada logo itu. Iya, dalam aja. Ini dia